Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Di sini saya akan membuka sidang pertama kita yang masih dengan pertanyaan utama tetap, yaitu apa dasar negara Indonesia merdeka. Silakan masing-masing menyampaikan pandangannya. Saudara-saudara, dasar negara tidak boleh meniru bangsa lain. Ia harus lahir dari jiwa Indonesia. Saya ajukan 5 prinsip: kebangsaan, kemanusiaan, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan yang mencerminkan cara hidup bangsa kita. Kemerdekaan harus memberikan ruang demokrasi. Negara tidak boleh memusatkan kekuasaan pada satu pihak. Kita harus menjamin hak-hak rakyat, kebebasan pendapat, berkumpul, dan beragama. Menurut saya, negara integralistik lebih sesuai. Negara menyatukan seluruh rakyat sebagai satuan keluarga besar. Dengan demikian, pertentangan antar golongan dapat dihindari. Negara Indonesia harus menjunjung nilai ketuhanan, bukan sekedar simbol, tetapi landasan moral yang membimbing perilaku rakyat dan pemimpinnya. Kita perlu memastikan bahwa hukum negara sejalan dengan nilai agama. Masyarakat kita sudah hidup dengan norma keagamaan yang kuat, jangan sampai negara mengabaikannya. Saya setuju tentang pentingnya agama, namun kita harus merumuskannya dengan bijak agar tidak menimbulkan perpecahan. Dasar negara harus diterima oleh seluruh rakyat. Asas kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan sudah menjadi bagian dari segala Nusantara. Negara-negara dahulu memihak dengan nilai itu. Kita harus perlu melakukannya menjadi dasar negara modern. Rakyat harus merasakan manfaat kemerdekaan. Saya menekankan pentingnya kesejahteraan, pekerjaan, dan peningkatan ekonomi bagi seluruh lapisan. Apapun dasar yang kita pilih, jangan merupakan persatuan. Tanpa persatuan, bangsa ini mudah terpecah dan kemerdekaan sulit dipertahankan. Musyawarah adalah ranah bangsa kita. Demokrasi yang kita bangun nanti harus berakar pada budaya sendiri, bukan budaya sebelumnya dari luar. Indonesia adalah negara yang sangat luas. Keputusan dasar negara harus menjadi keadilan untuk semua daerah, termasuk wilayah timur yang sering terabaikan. Bineka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan. Apapun rumusan dasar negara, ia harus memberi ruang bagi budaya dan agama yang beragam. Kemandirian ekonomi tidak bisa diabaikan. Negara harus membangun industri, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa ekonomi yang kuat, kemerdekaan tidak akan bertahan lama. Kita memerlukan sistem hukum yang kokoh sebagai fondasi negara. Hukum harus melindungi setiap warga negara tanpa memandang suku, golongan, atau agama. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi perbedaan itu bukan alasan untuk berpecah. Semua pandangan harus diarahkan pada satu tujuan, Indonesia yang merdeka dan bersatu. Saya kira kita sudah menemukan titik temu. Persatuan, keadilan, dan nilai ketuhanan adalah fondasi penting bagi negara. Dengan catatan bahwa rumusan itu tidak mengekang kebebasan dasar, setiap warga harus merasa aman dan dihormati. Kita dapat merangkai semua gagasan ini ke dalam bentuk negara yang harmonis tanpa mempertentangkan satu nilai dengan nilai lainnya. Selama agama mendapat tempat terhormat, saya mendukung hasil perumusan yang kita sepakati bersama. Dan saya mendukung selama kebebasan berkeyakinan tetap dijaga untuk semua. Baiklah, dengan segala pandangan yang telah saudara-saudara sampaikan, saya akan menutup
panitia kecil untuk merumuskan dasar negara. Hasilnya akan kita bahas pada sidang berikutnya. Sidang dinyatakan tutup. Saudara-saudara sekalian, setelah rangkaian pembahasan panjang mengenai dasar negara, kini kita memasuki bagian akhir sidang. Panitia kecil yang telah kita utus menyampaikan pokok perumusan dan saat ini kita baru memberikan pernyataan akhir di masing-masing kelompok. Silakan menyampaikan pandangan penutupnya. Kita telah melalui perdebatan yang keras namun penuh persaudaraan. Saya percaya apa yang kita rumuskan hari ini, entah nanti disebut apa namanya, akan menjadi dasar pokok bagi Indonesia merdeka. Semoga semangat persatuan tetap kita jaga. Kita telah berhasil menyusun asas yang menghormati hak-hak rakyat, menjaga kebebasan beragama, dan menjamin demokrasi. Saya berharap rumusan ini nantinya diterapkan dengan bijaksana demi kesejahteraan seluruh bangsa. Saya menyampaikan penghargaan atas terpenuhinya gagasan tentang negara yang harmonis. Semoga rumusan ini menjadikan Indonesia sebuah keluarga besar yang saling mendukung tanpa pertentangan. Syukur kepada Allah, nilai ketuhanan telah mendapat tempat terhormat dalam rumusan kita. Saya berdoa semoga bangsa ini tumbuh menjadi bangsa yang bermoral dan berakhlak. Dengan nilai agama dan budaya, kita tetap menjadi penuntun dalam perjalanan negara kita. Semoga rumusan ini menjadi cahaya bagi rakyat Indonesia. Kita sudah bersama-sama menyelaraskan nilai agama dan nilai persatuan. Semoga hasilnya dapat diterima oleh seluruh rakyat dan menjadi pedoman pokok bagi bangsa. Rumusan yang kita bahas hari ini bukan hanya perdebatan intelektual, tapi karya sejarah. Semoga bertahun-tahun dari sekarang bangsa kita hari ini sebagai tonggak lahirnya Indonesia yang lebih peradaban. Saya berharap rumusan ini benar-benar membawa kesejahteraan kepada rakyat. Kita tidak merdeka hanya untuk mencatat sejarah, tetapi untuk memperbaiki kehidupan bangsa. Persatuan adalah kekuatan utama bangsa kita. Semoga rumusan dasar negara ini memperkokoh rasa cinta tanah air dan menjadi alasan rakyat bersatu mempertahankan kemerdekaan. Musyawarah menjadi roh sidang kita. Semoga prinsip demokrasi yang kita sepakati hari ini selalu menjadi pedoman bangsa dalam mengambil keputusan. Dengan pembahasan ini, kita yakin bahwa semua daerah dari barat hingga timur akan merasakan keadilan dari rumusan dasar negara yang kita bangun. Bhinneka Tunggal Ika adalah wajah Indonesia. Rumusan dasar negara yang kita sepakati ini semoga menjaga keberagaman tersebut tanpa kehilangan kesatuan.